Sunyi yang bicara. Langit sore itu merona jingga, memantul lembut di jendela ruang latihan teater kampus. Andra duduk di pojok ruangan, memperhatikan teman-temannya yang tertawa sambil latihan membaca naskah. Ia ikut tersenyum, seolah paham setiap leluconnya, padahal tidak selalu. Sudah hampir 6 bulan sejak ia resmi kuliah dan memutuskan satu hal besar. Ia tidak akan memberitahu siapapun bahwa dirinya tuli. Bukan tuli sejak lahir, melainkan sejak kecelakaan motor setahun lalu yang merusak saraf pendengarannya. Andra masih bisa berbicara. Suaranya terdengar biasa, tak ada yang mencurigakan. Tapi untuk mendengar, ia tak bisa lagi. Dunia seperti direduksi jadi bisu total, hanya getaran dan gerakan. Sejak saat itu, ia mulai belajar keras membaca gerakan bibir. Ia rekam video orang bicara dan melatih dirinya menebak kata demi kata. Ia hafalkan bentuk bibir untuk vokal dan konsonan. Kadang ia frustasi sendiri, tapi ia yakin kalau aku cukup jago baca bibir, orang gak akan sadar aku tuli, pikirnya. Ia hanya ingin hidup seperti biasa, kuliah seperti mahasiswa lain, nongkrong di kantin, ikut kegiatan UKM teater, ketawa saat yang lain ketawa, meski sering ia tak tahu kenapa mereka ketawa. Tapi hari itu semuanya runtuh. Kamu gak nyaut pas dipanggil tadi, ujar Wina, teman satu kelompok teaternya. Udah beberapa kali, kamu gak denger ya? Andra gugup. Tadi aku lagi ngelamun, jawabnya terbatak. Namun Wina menatapnya serius penuh tanya. Aku pernah lihat kamu ngebaca gerakan bibir orang pas ngobrol. Andra, kamu tuli ya? Andra terdiam. Dunia yang memang sudah sunyi jadi terasa lebih hampa. Ia hanya mengangguk pelan. Aku gak mau semua orang tahu, bisiknya. Aku takut mereka nganggap aku aneh. Aku cuma pengen hidup biasa aja. Sejak itu, Andra mulai menjauh. Ia tak datang latihan seminggu, tak menjawab pesan di grup, tak membalas chat siapapun. Ia pikir, mereka pasti ngomongin aku sekarang. Pasti mikir aku aneh, gak normal. Tapi sore itu, saat ia duduk sendirian di taman kampus, 3 orang mendekat. Itu Wina, Iqbal, dan Vira. Mereka membawa 2 gelas teh hangat dan 1 plastik gorengan. Lo kira kita bakal ninggalin lo cuma karena lo tuli? Kata Iqbal sambil duduk di sebelahnya. Bro, itu bukan dosa tahu. Kita tetap bisa ngobrol, lo bisa baca bibir kita kan? Sambung Vira sambil tersenyum. Kalau lo mau, kita bisa belajar bahasa isyarat, gak masalah kok. Andra terdiam, dadanya sesak. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa benar-benar dimengerti. Aku cuma takut dianggap beda, gumamnya pelan. Semua orang beda, Andra, jawab Bina sambil menepuk pundaknya. Lo mungkin gak bisa dengar suara kita, tapi kita bisa pastiin lo tetap dengar niat baik kita. Iqbal tertawa kecil, dan FYI aja, lo lebih bisa dipercaya daripada orang yang dengerin gosip. Mereka tertawa, termasuk Andra. Sejak hari itu, Andra tak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Ia mulai terbuka, ia mulai belajar bahasa isyarat bersama teman-temannya. Ia tetap ikut latihan teater, bahkan kini ia jadi asisten sutradara, membantu membaca ekspresi dan gerakan pemain. Di akhir semester, mereka mementaskan sebuah naskah baru, judulnya Suara yang Tak Terdengar. Tokoh utamanya seorang pemuda tuli yang belajar memahami dunia dengan cara yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, seluruh orang di auditorium berdiri memberikan tepuk tangan meski Andra tak bisa mendengar bunyinya. Tapi ia tahu, ia bisa merasakan. Dan mungkin itu lebih nyata dari sekedar suara. Nah, cerpen ini memiliki beberapa makna penting. Yang pertama yaitu penerimaan diri. Nah, dalam cerpen ini, Andra menyadari
bahwa menyembunyikan identitasnya hanya membuatnya makin terasingkan. Dengan menerima diri sendiri, ia bisa hidup lebih bebas dan jujur. Lalu yang kedua itu makna inklusivitas. Di cerpen ini menggambarkan lingkungan sosial yang inklusif, seperti teman-temannya Andra. Mereka memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan diri orang dengan disabilitas. Lalu yang terakhir, cerpen ini juga memiliki makna bahwa suara tidak hanya didengar lewat telinga, tetapi juga bisa dirasakan melalui niat, tindakan, dan cinta dari orang-orang di sekitar. Sekian dari saya, terima kasih.